Ekofeminisme adalah sebuah gerakan feminisme yang lahir pada feminisme gelombang ketiga. Salah satu ciri khas utama dari gerakan feminisme gelombang ketiga adalah mencoba memberikan pemahaman adanya hubungan segala bentuk penindasan manusia. Nah, di dalam konteks ekofeminisme ini adalah hubungan antara perempuan dengan alam. Nah, gerakan ekofeminisme ini melihat bahwa eksploitasi terhadap perempuan dan lingkungan berasal dari sumber yang sama, yaitu budaya patriarki yang syarat akan hubungan dominasi dan subordinasi. Nah, budaya patriarki ini yang melekat pada masyarakat menghasilkan ketimpangan relasi dan eksploitasi pada perempuan dan lingkungannya. Nah, di dalam ekofeminisme ini percaya bahwa kerusakan lingkungan akan membuat perempuan terdapat atau terdampak paling besar dalam kehidupan sosial. Nah, di dalam teori ekofeminisme dari Fundana Simbak mengungkapkan bahwa munculnya ekofeminisme ini untuk membebaskan perempuan dari praktik penindasan serta untuk mewujudkan kelestarian alam. Jadi dapat kita lihat bahwa perlawanan yang dilakukan oleh perempuan salah satunya yaitu untuk melestarikan alam ataupun kekayaan hutan lainnya. Kemudian di sini tidak dilakukan atas dasar adanya eksploitasi hutan dan juga alih fungsi lahan. Nah, selain itu adanya ekofeminisme ini terbentuknya karena melihat realitas kehidupan masyarakat yang sekarang menghadapi problem atau problematika lingkungan yang sedemikian rupa banyaknya. Nah, artinya di sini kita dapat melihat bahwa dengan munculnya teori ekofeminisme ini karena melihatnya banyaknya konflik-konflik ataupun isu lingkungan yang berkaitan dengan hutan, eksploitasi lahan ataupun alih fungsi lahan. Nah, kemudian ekofeminisme inilah yang dikaji oleh perempuan karena perempuan merupakan subjek yang paling dekat dengan alam. Maka seringkali dalam isu konflik lingkungan perempuan mendapatkan diskriminasi dan juga penindasan terhadap perempuan. Nah, berdasarkan pada teori fundamental, karena resistensi atau ekofeminisme ini merupakan sebuah gerakan perjuangan atau perempuan untuk mengatasi prinsip yang penuh kehancuran. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa perempuan untuk mengatasi prinsip yang penuh kehancuran. Kemudian ada juga yang mengatakan dalam penelitiannya, menurut jurnal yang saya baca, pada pandangan ekofeminisme di sini yaitu merupakan gerakan office sosial transformatif yang berdasarkan pada indikator fundamentasi, yaitu mengkritik pembangunan dan juga modernisasi dan peran terhadap teknologi kapital. Contoh dari gerakan ekofeminisme ini yaitu yang berhasil yaitu dapat kita ambil contoh pada Wadon Wadas yang berhasil menahan penambangan andesit di desa Wadas. Nah, gerakan Mama Atlet Baun di NTT ini yang menolak penambangan marmer di desanya atau dari dunia internasional. Kita dapat melihat gerakan Chipko di India yang menolak penebangan pohon. Nah, ekofeminisme dalam gerakan menganggap bahwa terdapat hubungan emosional antara perempuan dan lingkungannya. Nah, contoh dalam konteksnya penambangan andesit di desa Wandas yang merugikan masyarakat apabila dilaksanakannya. Namun para perempuan di desa Wadas membuat sebuah gerakan ekofeminisme ini, yaitu gerakan
Wadan Wadas yang bertujuan untuk melindungi desa mereka dari penambangan yang akan dikerjakan oleh pihak pemerintah. Nah, gerakan Wadan Wadas ini jelas merupakan implementasi dari gerakan ekofeminisme kontemporer di Indonesia melawan budaya patriarki yang penuh akan dominasi dan agresivitas yang diperankan oleh aparat. Nah, dapat disimpulkan bahwa gerakan organisasi Wadan Wadas ini merupakan implementasi dari gerakan ekofeminisme kontemporer di Indonesia. Hal ini bisa dipastikan karena adanya kesamaan tuntunan dan adanya kemiripan pola gerakan ekofeminisme di masa lalu, seperti gerakan Chipko di India. Selain itu juga untuk melindungi alam juga linear dengan tujuan ekofeminisme yang berfokus pada perlindungan alam sebagai subjek dalam kehidupannya. Terima kasih, sekian penjelasan teori ekofeminisme dari saya Fitulandari dengan NIM 2310863334. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.